Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Balik lagi bersama kami di podcast KKG Kelompok 1 Dusun Batu Bolong Duduk, yang dimana sore hari ini adalah kita mempunyai tema yang sangat menarik, yakni temanya adalah optimalisasi usia pendewasaan remaja dan kesehatan reproduksi. Yang dimana sore hari ini kita kedatangan dua narasumber yang sangat luar biasa. Narasumber pertama kita adalah Ibu Irni Setiawati, Magister Kebidanan. Beliau merupakan salah satu dosen dari Stikes RC Mataram juga. Kemudian yang kedua ya, ini kita punya narasumber Bapak Bayu Hebrianto, Magister Psikologi. Nah, beliau merupakan psikologi ya. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari narasumber kita yang dua ini. Ibu Irni Setiawati, Magister Kebidanan. Pendidikan beliau S1 D4 Kebidanan di Stikes Ngudi Wulyono Ungaran Semarang. Dan S2 beliau berada di Universitas Padjadjaran Bandung. Untuk narasumber kedua kita, Bapak Bayu Febrianto, MPsi Psikolog. Pendidikan beliau S1 Psikologi di Universitas Brawijaya, kemudian S2 Psikologi di profesinya yaitu di Universitas Erlangga. Nah, teman-teman semua sudah penasaran kan sama narasumber kita di sore hari ini? Karena teman-teman semua sudah penasaran, langsung saja kita kenalan dengan para narasumber yang luar biasa. Pertama ya, ini Ibu Irni Setiawati. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bapak, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Saya ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan. Oh iya, ya. benar sekali. Sebentar karena lagi kita sebentar lagi ya. Benar sekali. Ya. Ternyata ini hari terakhir ya Pak ya, sebelum kita memasuki bulan Ramadan, dan sore ini kita dirangkaikan langsung dengan kegiatan podcast. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak karena Ibu dan juga Bapak sudah bergabung bersama kami di podcast sore ini. Sore ini boleh mungkin diceritakan kesibukan dari Bapak sama Ibu? Dimulai dari Ibu. Oke, silahkan. Monggo Bu, Ibu dulu Bu. Baik, kesibukan saya setiap hari yaitu mengajar di Stikes RC Mataram, karena kebetulan saya sebagai dosen tetap di Prodi Kebidanan program sarjana yang kebetulan memang sudah 2 tahun ini ada di Stikes RC Mataram. Jadi ini adalah prodi baru bagi kami yang ada di Stikes RC Mataram, karena memang kemarin-kemarinnya profesi bidan ini hanya berpendidikan sampai diploma 3 saja. Nah, tetapi alhamdulillah di Stikes RC Mataram ini sudah bisa memfasilitasi calon-calon mahasiswa yang ingin menjadi bidan melalui jenjang profesi. Sampai dengan profesi ya. Jadi setara seperti perawat, seperti dokter. Baik, luar biasa sekali Bu ya. Nah, selain Ibu menjadi dosen tetap di Stikes RC, apakah ada kesibukan di luar dari kampus nih Kak Bu? Kalau kegiatan di luar kampus, tentunya kami menjalankan sesuai dengan Tridharma pendidikan tinggi. Kalau di dalam kampus kami melakukan kegiatan pendidikan, yaitu pembelajaran. Kalau di luar kampus, tentu saja melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian. Jadi penelitian dan pengabdian kami di bidang kesehatan ibu dan anak dan juga kesehatan reproduksi. Oh, okay. Nah, ini sekilas dari kesibukan narasumber kita yang pertama. Selanjutnya mari kita tanya kesibukan dari narasumber kedua kita. Bapak Bayu. Ya, terima kasih Mbak. Dengan Mbak siapa? Mbak Aulia. Mbak Aulia. Waduh, kok namanya sama kayak istri saya? Oh, sama. Untungnya beda orang Kak ya. Ya, harus beda Mbak. Oh, beda. Ya, jadi sama pertanyaannya Mbak ya? Iya, kesibukan sama. Ya? Kesibukan sekarang Bapak Bayu apa? Jadi memang kalau ngomong kesibukan nih agak susah saya jawabnya Mbak, karena saya nggak sibuk-sibuk banget orangnya. Oh gitu, kirain sibuk sekali. Jadi saya 5 tahun belakangan ini saya sudah balik lagi ke Kota Mataram karena diterima di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi seperti tadi yang sudah dijelaskan di perkenalan tadi, memang latar belakang pendidikan saya magister profesi psikologi. Jadi cuma saya memang nggak psikolog banget Mbak gitu. Karena keseharian saya malah tidak di situ, meskipun teknis kerja saya sangat beririsan dengan dunia psikologi. Jadi
Saya ini jabatannya adalah JFT Pembimbing Kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Mataram. Jadi kalau sedikit bercerita tentang tugas dan fungsi saya ini, ada 2 garis besar pekerjaan saya, yaitu di klien dewasa dan klien anak. Untuk klien dewasa ini saya mempersiapkan narapidana yang akan kembali ke masyarakat. Itu yang akan mendapatkan program bebas bersyarat lah, bahasa umumnya itu bebas bersyarat. Jadi tugas saya adalah membuatkan laporan, namanya itu penelitian kemasyarakatan. Isinya adalah nanti produknya rekomendasi kepada stakeholder atau instansi yang meminta, rekomendasi mengenai layak atau tidak ini si narapidana yang bersangkutan ini untuk mendapatkan program yang diusulkan. Tentu irisannya dengan bidang psikologi ini sangat serupa dengan laporan psikologi. Jadi di dalamnya ada proses wawancara, observasi, ada asesmen juga. Itu yang di klien dewasa. Lalu klien anak, di klien anak ini menurut saya sangat berhubungan nih sama materinya, karena beberapa kali saya menangani klien anak juga ada yang masalah seperti ini ya gitu. Pas berarti ya tema sedikit kita. lah. Jadi nanti mungkin saya nanti akan bercerita tentang teknis kerja saya. Jadi klien anak ini memang menurut sistem peradilan pidana anak, anak ini kan penanganan kasus hukumnya berbeda dengan dewasa. Jadi harus ada pendampingan. Nah, tugas kami pembimbing kemasyarakatan itu adalah memberikan pendampingan. Tentu di dalamnya karena saya diharapkan memberikan pendampingan psikologis bagi anak-anak ini, baik dalam tahap penyidikan, lalu sampai nanti persidangan apabila memang arahnya ke proses sidang gitu. Sama juga saya bikinkan laporannya adalah nanti rekomendasi ketika sidang, anak ini akan diberikan putusan apa sih, itu rekomendasi yang kami buat gitu. Secara garis besar pekerjaan saya di situ. Lalu supaya mbaknya nggak nanya lagi, kalau emang kerjaan di luar, mungkin di luar kantor mbak ya seperti inilah saya seperti laki-laki panggilan itu mbak. Panggilan. Ya jadi seperti ini. Bagaimana itu laki-laki panggilan? Diminta ngisi materi. Di luar pun beberapa kali saya juga mengisi materi di Lembaga Perlindungan Anak. Kemarin juga yang terakhir Lembaga Perlindungan Anak bekerja sama dengan pemerintah kota dan kabupaten Mataram Lombok Barat untuk mengisi materi. Tentu harapannya klien yang meminta saya sebagai pemateri adalah memberikan materi psikologis berhubungan dengan teknik kerja masing-masing begitu. Sekilas begitu tentang saya mbak. Baik, terima kasih, luar biasa sekali aktivitas yang sangat padat ya, namun bisa menyempatkan untuk hadir bersama kami di podcast ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Nah, kita masuk nih untuk pertanyaan inti Bapak dan Ibu. Kita kan akan membahas tentang usia pendewasaan, pernikahan dini. Nah, sebelumnya itu kita harus tahu dulu dong, teman-teman kita yang sedang menonton ini harus tahu dulu kira-kira apa sih yang dimaksud dengan pernikahan dini. Nah, menurut Ibu bagaimana? Dari segi kebidanan ya, kebetulan karena ini menarik sekali, kita punya narasumber dari segi kebidanan dan juga dari segi psikolog. Silakan Ibu. Baik, kalau kita bicara pernikahan dini, definisi pernikahan sendiri itu adalah ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu definisi dari perkawinan. Kalau ditambahi dengan dini, berarti usianya masih dini, jadi masih belum cukup umur. Mencukupi. Ya. Kalau kita melihat dari Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, di sana dibatasinya kalau untuk laki-laki 19 tahun dan kalau perempuan 16 tahun. 16. Kemudian pada tahun 2019 undang-undang tersebut direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16. Revisinya yaitu di mana usia minimal untuk menikah baik laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Nah, jadi kalau dilihat dari definisi tersebut, berarti yang kurang dari 19 tahun itu yang dikatakan pernikahan dini. Itu baik. Kalau definisi undang-undang perkawinan di Indonesia. Tapi kalau misal kita lihat dari sisi pandang BKKBN sendiri menetapkan usia yang tepat untuk menikah
karena dari segi psikologis kemudian fisik itu adalah di usia 21 tahun. 21 tahun. Ya, 21 tahun. Karena kita tahu sendiri bahwa 21 tahun itu merupakan masa dewasa awal, bukan begitu ya Pak Bayu? Ya. Jadi sudah masuk ke dewasa gitu. Kalau 19 dia masih masuk di remaja, tapi remaja akhir. Remaja akhir. Ya, gitu. Kalau menurut saya itu sih yang dikatakan pernikahan dini. Jadi dilihat dari sudut pandang usia. Usia. Iya. Kalau dari Pak Bayu, bagaimana? Pernikahan dini itu apa sih menurut Pak Bayu? Ya, saya menyambung jawaban Oke, Ibu siap, aja, silakan. karena memang tadi memang sangat sepakat dengan jawabannya Ibu. Namanya pernikahan, definisi pernikahan begitu. Dan kalau saya sih lebih mendalami di bagian dininya itu tadi kan, bisa dibilang dini. Dini itu kan bisa kita definisikan sebagai bahwa si A dan B yang akan menikah ini sebenarnya belum siap kan. Nah, ketidaksiapan itu kan sangat luas lingkupnya. Okay. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan dari undang-undang, dari usia kan, begitu juga dengan ada tadi sempat disinggung tentang usia perkembangan, usia perkembangan itu sangat berhubungan nantinya dengan tugas perkembangan, yang mana di usia 21 itu sudah masuk tahap dewasa awal. Karena kan kalau dari BKKBN juga sebatas pengetahuan saya kan usia pernikahan itu direkomendasikan 21 untuk perempuan dan 25 untuk laki-laki. Apabila dilihat di situ kan memang sudah memasuki harusnya sudah memasuki usia dewasa dengan tugas perkembangan dewasanya. Tapi memang kalau kita mengkaji ulang ini masalah dini dan juga tugas perkembangan manusia ini kan sekarang sudah mulai bergeser. Jadi tidak kaku seperti dulu dibilang ada beberapa teori kan bilang usia dewasa itu sampai 18 tahun. Terus bergeser mengikuti namanya keadaan kondisi psikologis itu kan sangat berhubungan dengan lingkungan masyarakat. Bahkan sekarang tren yang terakhir usia remaja atau usia dewasa itu tidak lagi mengikuti yang usia pakem sampai 18, 19 atau 20 itu lagi. Malah usia remaja atau usia dewasa itu semakin mundur karena perkembangan zaman, Mbak, Jadi tidak lagi orang dewasa tuh belum tentu loh 21 sampai 25 itu sudah masuk dewasa, belum tentu. Karena mungkin di generasi sebelumnya, generasi X, kalau saya sendiri kan sudah masuk ke generasi milenial. Karena milenial itu masuknya di 85. Jadi kadang banyak orang yang ngomong, oh generasi milenial, generasinya Mbak ini bukan milenial lagi. Oh, udah bukan lagi. Karena sudah generasi Y. Yang terakhir sudah Z itu. Nah, jadi usia dewasa itu sudah tidak lagi kita kaku berpegang pada teori yang angka sampai 19 gitu. Kita lihat kondisi lingkungan sekitarnya, karena bisa saja di suatu daerah usia 18 itu dibilang remaja, atau di daerah lain 18 itu sudah masuk dewasa. Karena pengaruh perbedaan lingkungan itu. Ibu tadi sudah menjelaskan pakemnya. Kita memang harus ada teori, ada dasar teorinya, pakemnya, undang-undang, teori psikologi juga mengatakan demikian. Tapi kalau kita bicara praktik lapangan sudah mulai bergeser tuh Mbak ininya. Nah, apa yang dibilang pernikahan dini itu? Kalau saya sih simpel aja. Pernikahan yang mana pelakunya sebenarnya belum siap secara psikologis, mental, secara ekonomi, secara fisik juga demikian gitu. Tapi biasanya kalau fisik mungkin tidak ini Bu ya, tidak terlalu dinamis Bu ya, karena usia kematangan reproduksi ya segitu-segitu kan. Mungkin di psikologis, di kondisi psikologisnya yang sifatnya dinamis gitu. Nah, begitu Mbak kalau dari saya. Oh, ternyata menarik sekali Pak ya. Ternyata dengan usia yang sudah dipatokan oleh undang-undang dan juga BKKBN, ternyata pas di lapangan bisa saja dia tidak sesuai ternyata Pak ya. Karena psikologis ini sifatnya sangat dinamis Mbak. Berbeda dengan kondisi fisiknya ya. Kondisi psikis ini sangat dinamis, sangat dipengaruhi oleh banyak hal gitu. Ada orang yang sudah siap secara psikis menikah di usia 19 tahun. Ada juga yang sampai usia 30 tahun bahkan 40 tahun belum siap. Psikisnya belum siap. Secara psikis.
apakah keduanya bisa dibilang pernikahan dini? Bisa saja pernikahan dini dari segi psikologis kalau memang keduanya belum siap. Kan gitu. Berbicara tentang pernikahan dini, nah sekarang kan lagi maraknya nih pernikahan dini terutama di NTB Bu, Bapak. Jadi pernikahan dini itu ternyata semakin kesininya ternyata semakin meningkat. Nah tanggapan dari Ibu dan juga Bapak, bagaimana tanggapannya tentang meningkatnya pernikahan dini ini? Kira-kira faktor apa sih sebenarnya yang mau berpengaruh ternyata di selama ini kok bisa sih pernikahan dini itu ternyata semakin meningkat, terutama yang ada di Nusa Tenggara Barat? Kalau kita bicara tentang peningkatan kejadian pernikahan dini, sebetulnya kejadiannya itu nasional ya. Jadi tidak terpaku pada provinsi NTB aja. Gitu. Kalau baru-baru ini bisa dipengaruhi oleh salah satunya yaitu pandemi COVID-19. Ini masalah global ya, sebetulnya masalah global kalau COVID. Cuman kalau kita melihat dari potret Indonesia sendiri, yang ada hubungannya dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, itu tentunya provinsi NTB juga kena imbasnya gitu. Salah satunya yaitu kegiatan pembelajaran secara daring ya, dalam jaringan gitu. Dimana mau tidak mau mahasiswa kemudian pelajar itu harus belajar melalui gadget gitu. Nah, dimana kita tahu sendiri kalau misalnya gadget itu interaksi antara teman, kemudian interaksi dengan guru itu jauh berkurang gitu dibandingkan dengan luring ya. Nah, dari situ informasi-informasi yang seharusnya diperoleh pelajar dari gurunya itu berkurang jauh gitu. Padahal informasi itu sangat bermanfaat. Contohnya saja, misal di tengah-tengah sesi pelajaran ada guru menginformasikan kalau nggak usah pacaran dulu ya gitu. Nah, itu kan informasinya sedikit, tapi kalau misal terus-menerus konsisten diberitahukan kepada pelajar, itu lama-lama akan masuk ke otak gitu. Jadi akan teringat terus. Kalau secara psikologisnya nanti dijelaskan Pak Bayu ya. Ya. Jadi kalau faktor-faktor yang lainnya selain masa pandemi ini ya sangat banyak gitu. Apalagi kena pandemi COVID ini yang terasa sekali adalah ekonomi. Ya, okay. Sektor ekonomi. Nah, sektor ekonomi ini menjadi salah satu faktor yang dominan, yang menyebabkan pernikahan dini. Jadi kebanyakannya orang tua itu lebih memilih menikahkan anaknya dengan alasan untuk meringankan beban ekonomi mereka, padahal mereka tidak tahu bahwa anaknya ini yang akan dinikahkan ini akan menghadapi masalah ekonomi baru. Jadi istilahnya seperti lingkaran setan yang tidak bisa diputus gitu. Ngeri itu juga Bu ya. Ya, itu dari sektor ekonomi. Bisa juga dari si anaknya sendiri. Karena kalau di sini kan masih ada adat kawin lari ya. Nah, budaya masih budaya kawin lari yang mungkin dulunya itu bukan seperti itu sebetulnya ceritanya gitu. Jadi pernah pada tahun 2015 kemarin saya bersama Ibu Misra Mulyaningsih, dosen Stikesiarsi Mataram sini juga pernah melakukan penelitian tentang pernikahan dini. Nah, di situ kami mencoba berkomunikasi dengan tokoh adat. Nah, untuk menggali bagaimana sih aslinya cerita budaya Merari ini. Menarik ini. Ya, jadi beliaunya justru menyampaikan kalau budaya Merari ini sebetulnya bukan murni melarikan perempuan ke pihak laki-laki, tetapi yang pihak perempuan diajak ke rumah laki-laki, tapi harus ada pendamping. Gitu. Jadi ada yang menemani dari pihak perempuannya, dan itu pun tidak ditempatkan di
maksudnya di tempat rumah yang laki-laki, tetapi dititipkan di rumah orang lain atau keluarganya gitu, keluarga dekat bersama dengan saudara yang perempuan ini tadi gitu. Jadi kalau yang prakteknya Merari yang sekarang itu lebih dimanfaatkan ya atau disalahgunakan karena keinginan yang laki-laki dan perempuan ini gitu. Jadi sama-sama senang, udah akhirnya dibawa lari gitu. Lariin aja deh gitu. Itu kalau faktor yang lain banyak ya. Jadi yang paling berpengaruh sebetulnya orang tua. Peran orang tua gitu. Peran orang tua. Karena komunikasi antara orang tua dengan anak yang kurang harmonis itu pun bisa menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini. Karena awalnya seorang anak itu kan pendidikannya adalah diawali dari rumah. Jadi dari orang tua. Nah, dari bapak dan ibu itu yang paling berperan itu seharusnya ibu. Seorang ibu. Kan ibu adalah madrasah pertamanya anak-anak. Ya. Jadi di situ nanti mungkin di upaya pencegahan atau upaya penanganan untuk meningkatkan pengetahuan ibu. Jadi pentingnya seorang ibu dalam mengatasi pernikahan dini. Selain itu juga kebijakan masyarakat sekitar ya. Jadi percuma juga, maksudnya kalau ibaratnya yang perempuan dan yang laki ini sudah dilariin, kemudian maunya oleh pemerintah desa yang perempuan mau dijemput lagi, tapi yang pihak dari laki-laki khususnya yang pemerintah desanya itu justru ibaratnya ya menggandoli ya, kalau sini apa bahasanya Pak? Membantu. Enggak, bukan menggandoli itu apa ya, maksudnya yang perempuan memisahkan, mau dijemput gitu, mau dijemput balik gitu. Tapi yang laki-laki karena sudah terlanjur masuk di lingkungan desa tersebut, akhirnya sudah menjadi permasalahan desa gitu. Jadi enggak bisa seenaknya, jadi sudah masuk ke hukum adat jadinya. Nah, di situ peran kebijakan pemerintah desa seharusnya yang bisa mencegah terjadinya pernikahan dini ini. Oke, baik. Mungkin selanjutnya bisa disambung Pak Bayu. Ya, silahkan. Nah, sebelum ke situ ini pesan buat teman-teman nih yang perempuan, tadi kan kita sudah dengarkan ternyata wanita itu merupakan sekolah pertama untuk anak-anak. Jadi untuk teman-teman perempuan semuanya mulai dari sekarang nih yang belum menikah, yuk sama-sama kita perbanyak ilmu kita perbanyak wawasan kita supaya nanti ketika kita melakukan pernikahan kita sudah bisa mencetak generasi-generasi yang akhirnya nanti bisa menjadi contoh untuk kedepannya. Mungkin begitu Bu ya. Nah, selanjutnya nih bagaimana pendapat Bapak tentang meningkatnya angka pernikahan dini? Silahkan Pak Bayu. Ya, terima kasih. Ya ini saya senangnya didampingkan dengan akademisi itu. Biasanya update keilmuannya tinggi. Tadi saya ingin menyambung tentang kondisi COVID ini memang. Coba saya tanyain ke Mbak. Saat dulu awal-awal COVID sangat ketat banget protokolnya, nggak bisa kemana-mana. Bingung nggak di rumah Mbak? Bingung, karena kita tidak tahu mau ngapain. Kan ya. Mungkin itu juga yang dihadapi oleh teman-teman adik-adik kita yang usia remaja ini ketika menghadapi ketidakadaan kegiatan itu. Jadi akhirnya kita biasanya gendaan terus ya. Jadi pacarannya semakin intens. Akhirnya melakukan hal-hal yang di luar norma-norma sehingga mengharuskan mereka untuk menikah. Dan hal tersebut diamini oleh lingkungan, tadi Ibu sempat bilang lingkungan masyarakatnya. Faktor lingkungan berhubungan sekali soalnya. Sangat erat Mbak, sangat erat faktor lingkungan itu. Karena kalau kita bicara tentang psikologis itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Saya pernah turun ke lapangan mengurus kasus anak itu, memang ada statement yang sangat disayangkan ya, keluar dari orang tua itu, nanti saya mau kawinkan aja anak saya gitu. Menikahkan anak itu dianggap sebagai solusi jalan keluar yang paling tepat untuk menghadapi masalah.
Padahal kalau kita mau membreakdown itu akan menghasilkan masalah baru seperti yang disampaikan banyak Ibu sekali tadi. masalahnya. Iya, akan masalah baru. Orang tua yang memiliki anak perempuan dengan kondisi ekonomi prasejahtera, pengennya udah segerakan aja nikah anak supaya tidak dalam tanda kutip tidak membebani lagi, supaya ditanggung oleh suaminya. Seringkali itu dinikahkan dengan orang yang lebih tua. Mungkin secara ekonomi akan terpecahkan masalahnya. Tapi secara psikologis mungkin akan membebani anak gadisnya. Menjadi masalah lagi ketika dinikahkan sama anak remaja juga yang sama-sama remaja, belum siap psikologisnya. Psikologis kan juga sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, mempengaruhi itu Mbak. Lah sekarang kalau Mbak nggak punya apa-apa disuruh nikah sekarang stres juga kan? Stres juga kan gitu kan. Sesimpel itu kita mau melihat fenomena ini gitu. Lombok dengan saya sudah mendengar berita itu sejak saya masih SMP SMA bahwa fenomena nikah muda di Lombok itu cukup tinggi, sama halnya dengan di Jawa Barat kalau saya tidak salah. Nah, mungkin setelah saya turun ke lapangan ketemu menghadapi masyarakat Lombok, dilihat memang faktor pendidikan itu sangat berpengaruh Mbak ya. Pendidikan itu bukan berarti bukan hanya pendidikan formal ya, karena pendidikan itu sangat dapat dipengaruhi oleh banyak hal. Bagaimana orang tua yang mohon maaf pendidikannya kurang bisa memberikan dampak juga. Pendidikan yang cukup bagi anaknya. Tadi Ibu sempat bilang kan Ibu itu Madrasatul Ula kan, sekolah pertama awal. untuk anaknya. Ya ketika emang orang tua tidak memiliki pemahaman keilmuan baik secara kesehatan reproduksi, kalau terlalu muda kan nggak siap kan Bu ya, jadi rawan keguguran mungkin Bu ya. Ya, nah itu nanti banyak sekali. Kalau sudah tidak sabar ini masuk ke pembahasan yang itu. Itu baru reproduksi. Kalau remaja yang masih muda secara psikologis, tugas perkembangan remaja itu kan salah satunya adalah untuk menginternalisasi nilai-nilai orang dewasa, mendewasakan lah ya. Bagaimana kita bisa dewasa saat mempersiapkan masuk ke usia dewasa saat remaja itu, yaitu dengan banyak bergaul. Nah kalau kita sudah menikah di usia remaja, bagaimana pergaulan kita akan bisa lebih luas, kita bisa belajar, karena kan ketika memang dia sudah menikah pasti ada tanggung jawab moral untuk menghidupi keluarganya bagi yang laki-laki. Bagi yang perempuan ada tanggung jawab moral untuk merawat keluarganya, merawat anaknya nantinya, merawat suaminya. Bagaimana dia mau bergaul, bagaimana dia bisa menempuh pendidikan dalam kondisi tersebut. Saya punya contoh, ada ada orang yang saya kenal menikah di usia muda, yang saya anggap menurut saya usia dini. Ketika sumber daya yang dimiliki di belakangnya itu cukup kuat, dalam hal ini orang tua masih mensupport, mungkin masih bisa dia fine aja, dia tetap berkembang sesuai tugas perkembangannya sebagai individu, meskipun dia punya anak baik-baik saja. Tapi ketika ada juga yang kemarin saya megang kasus pencurian oleh anak, dia sudah menikah. Ada dorongan dari dalam diri anak itu untuk bertanggung jawab secara ekonomi, menghidupi keluarganya. Nah, hal itu kan juga menjadi masalah. Nah, jadi kalau kembali ke kenapa pernikahan dini kok sangat meningkat. Banyak ya, kayaknya nggak bisa dijawab oleh satu faktor ya, sangat tidak bisa. Ya, tapi kalau saya lihat dari sisi psikologis, ya lingkungan yang mengamini kegiatan itu atau fenomena itu. Jadi lingkungan tidak melarang, lingkungan tidak membatasi itu. Sehingga yang perlu kita ubah, kita intervensi mungkin lingkungannya. Jadi kalau dibilang para stakeholder, kalau bahasa masyarakatnya ini Bu ya, para tetua adat, itu mungkin sangat lebih mengena kita intervensi. Kalau dari saya gitu Mbak, karena lingkungan mengamini, lingkungan tidak melarang itu.
bahkan justru mendukung untuk segera nikah. Gitu. Kalau yang saya lihat seperti itu. Baik, ternyata dari perbincangan kita ini ternyata banyak sekali faktor-faktor yang ternyata mempengaruhi dari meningkatnya pernikahan dini. Salah satunya adalah faktor lingkungan, kemudian juga dari faktor keluarganya ya, ini sangat mempengaruhi. Dan ternyata dari beberapa faktor ini sangat berhubungan dia ya, sehingga pendidikan salah satunya. Sangat penting pendidikan itu. Nah, ternyata dari pendidikan itu juga berpengaruh ya. Untuk ini terutama peran keluarga mungkin Bu ya lebih harus ditekankan seharusnya ya, peran keluarga, bagaimana dari tahap-tahap perkembangan keluarga itu sebenarnya harus terpenuhi sehingga nanti remaja juga pasti akan terhindar dari pernikahan dini secara gimana bisa bilangnya? Iya, jadi dengan sendirinya gitu ya, agar karena anak itu punya pengetahuan gitu. Jadi coba deh bagi anak yang menempuh pendidikan kebidanan, artinya tahu ilmu tentang reproduksi yang baik. Tentu dia akan menghindari menikah di usia dini di mana kondisi reproduksinya belum siap. Bagi anak yang menempuh pendidikan di bidang ekonomi, dia tahu nih kematangan ekonomi ini seperti ini loh harusnya, sehingga dia tentu tidak akan menghindari itu menikah ketika kondisi ekonominya belum siap. Begitu juga ketika dia memiliki pendidikan-pendidikan yang lain, psikologi juga. Dia paham akhirnya orang itu harus memiliki kematangan psikologis, kematangan emosi untuk menikah. Sehingga ketika dia memiliki pengetahuan itu, dia tidak akan atau dia akan menghindari menikah di usia dini tersebut ya berarti. Di usia dini atau menikah ketika belum siap kalau saya. Karena usia tidak dini pun ketika dia belum siap jatuhnya juga tetap menikah dini. Baik, sangat luar biasa sekali. Nah selanjutnya nih dari beberapa faktor tadi, sekarang kita akan membahas tentang apa sih dampak dari pernikahan dini tersebut. Yang pertama kita akan bahas dari segi kesehatan nih. Bagaimana sih dampak untuk kesehatan reproduksinya, Ibu silahkan. Baik, kalau untuk dampak ke kesehatan reproduksi jelas sangat berdampak. Kalau untuk kesehatan reproduksi khususnya perempuan, ya. Perempuan. Okay. Karena perempuan itu ada masa-masa pertumbuhan dan perkembangan khususnya organ reproduksi gitu. Nah, jadi di usia remaja akhir atau dewasa awal itu organ-organ reproduksi itu sudah matang dengan sempurna. Jadi mulai dari atas kemudian sampai organ reproduksi bawah, baik itu yang dalam maupun yang luar itu sudah siap pada usia remaja akhir atau dewasa awal. Nah, kalau sebelum itu pastinya akan banyak masalah yang akan terjadi apabila dipaksakan untuk hamil tentunya ya. Tujuan orang menikah kan untuk hamil, ya kan, untuk memperbanyak keturunan. Itu pasti gitu. Nah, kalau sudah terjadi kehamilan pada usia di bawah dari, kalau kita yang kesehatan reproduksi itu ada usia reproduksi sehat yaitu usia 20 sampai 35 tahun. Di situ batasnya ya. Jadi kalau kurang dari 20 tahun biasanya akan banyak timbul masalah. Mulai dari hamil saja di trimester pertama yaitu 3 bulan pertama itu bisa terjadi keguguran. Bahasa awamnya ya keguguran atau abortus spontan ya. Kenapa kok bisa terjadi? Karena banyak faktor. Yang pertama organ reproduksinya belum matang. Nah, yang kedua kecenderungan anak-anak remaja itu status gizinya kurang baik. Ya, ayo sekarang coba Mbak potret sendiri deh di teman-temannya Mbak gitu. Di usia remaja yang akhir ya, remaja yang sebelum akhir, yang madya kemudian akhir itu selalu kecenderungannya pengen kurus, ya. Benar. Pengen kurus. Nah, dilihatnya pengen ideal gitu, pengen proporsional, kemudian pengen cantik gitu kan. Nah, akhirnya kebiasaan diet lah yang dilakukan, ya kan diet. Meskipun itu dietnya enggak pakai konsultasi ke konsultan gizi ya atau diet enggak sehat gitu. Nah, kejadian ini kalau misalnya setiap maksudnya lama dia lakukan, nah nanti
akibatnya adalah kekurangan energi kronis. Jadi IMT-nya masuk kategori kurus. Nah, di beberapa penelitian, kalau perempuan yang mengalami kurang energi kronis itu sebagian besar mengalami anemia atau kurang darah, yaitu kadar hemoglobin di dalam darah itu kurang dari normal. Kalau kita yang perempuan 12 ya, 12 gram persen. Nah, kenapa apa sih akibatnya kalau kurang gitu? Hemoglobin kan fungsinya untuk ngangkut nutrisi, untuk ngangkut oksigen kan, yang diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, kalau misalnya itu kurang, ya otomatis ada keluhan badannya lemes, kemudian sering pusing gitu kan, karena oksigennya kurang. Nah, bisa dibayangkan kalau yang kondisi seperti ini kemudian dia dipaksakan untuk hamil, padahal hamil ini dia harus memberikan asupan ke 2 orang kan, harus banyak nutrisinya. Harus banyak nutrisinya ke ibunya sendiri, belum ke janinnya. Nah, ya secara otomatis akibatnya ya ke ibu dan ke janin. Yang itu tadi di trimester 1 dia bisa keguguran, kemudian di trimester 2 bisa mengalami perdarahan, di trimester ketiga nanti menuju ke persalinan dia bisa mengalami yang persalinannya bisa persalinan lama. Kalau akibat persalinan lama, dampak persalinan lama itu biasanya ke janin langsung ya, larinya ke janin. Nanti janinnya bisa pada saat dilahirkan dia asfiksia, sesak. Kalau bahasa di medis kan asfiksia pada bayi ya. Itu kalau sebelum lahir, kalau di persalinan lama bisa terjadi gawat janin atau fetal distress. Jadi janinnya stres di dalam gitu, karena kelamaan kan, kelamaan sudah coba dikeluarkan, diajak untuk kontraksi terus tapi tidak keluar kelamaan, akhirnya fetal distress. Kalau fetal distress ujung-ujungnya bayinya meninggal. Gitu. Ya kan, kasihan kan ibunya, sudah mengandung 9 bulan. Iya, benar-benar. 9 bulan lama, terus ujung-ujungnya bayinya keluar mati, meninggal. Itu nah, akibatnya. Ini untuk efek dari janinnya, untuk efek dari si ibu sendiri ini bagaimana untuk ibu hamilnya nih, Bu? Apakah nanti saya pernah mendengar ternyata salah satu efeknya adalah bisa terjadi kematian pada ibu juga. Nah, bagaimana, Bu? Kematian pada ibu juga bisa terjadi apabila terjadi perdarahan. Ya, pada saat proses persalinan. Kalau perdarahannya banyak sekali, karena kalau perdarahan pada ibu bersalin itu hitungannya bukan sejam 2 jam, hitungan menit, cuman lebih dari 3 menit gitu aja sudah banyak yang keluar, udah ibu shock, tidak tertolong, akhirnya ibunya meninggal. Jadi dampaknya itu sebetulnya sangat berbahaya ya kalau untuk ibunya sendiri. Nah, dari beberapa dampak yang sudah dijelaskan ini, kira-kira mana yang paling menonjol akibat dari usia pernikahan dini ini, Bu? Kalau di pernikahan dini, ya yang menonjol di kehamilannya. Ya, terjadi masalah-masalah pada kehamilan, baik itu pada ibu maupun pada janin. Kalau janin bisa lahir sehat, alhamdulillah. Ada juga janin yang lahir tapi dengan kondisi berat badan lahir rendah, atau bisa juga prematur. Prematur itu belum cukup usia, belum cukup bulan, tidak sampai 9 bulan dia sudah melahirkan. Kalau untuk yang BBLR itu kurang dari 2.500 gram, jadi bayinya kecil, dia sudah 9 bulan tapi masih kecil, tapi janinnya kecil karena itu tadi kurang asupan nutrisinya ya. Berarti berpengaruh. Nutrisinya banyak misalnya yang dikonsumsi oleh ibu gitu, tapi yang bisa dimetabolisme oleh tubuhnya, yang bisa diolah, yang bisa dimasukkan ke janin itu kan sedikit karena kandungan hemoglobinnya tadi kan. Ibaratnya mobilnya nih cuma sedikit gitu yang lewat.
Nah, berbicara tentang nutrisi sedikit, mungkin Ibu bisa memberikan tips mungkin makanan apa saja yang sebaiknya dikonsumsi oleh ibu hamil dan juga makanan apa saja yang kira-kira itu jadi pantangan untuk ibu hamil. Kalau makan pantangan untuk ibu hamil kayaknya enggak ada deh. Enggak ada. Kecuali pedas ya. Terlalu pedas jangan ya. Memang sesuatu yang berlebihan itu tidak diperbolehkan. Terlalu pedas jangan. Terus terlalu banyak makan durian juga jangan. Oh jangan. Tapi sebenarnya boleh Bu ya. Boleh, Kadang ini Bu, di masyarakat kita itu banyak wanita-wanita hamil yang memang di desa mereka atau di lingkungan mereka itu tidak diperbolehkan mengkonsumsi pantangan. Tapi ternyata padahal itu kadang kalau di kesehatan itu sangat berpengaruh dan bahkan itu nutrisinya bagus. Cuman kadang informasi yang mungkin belum tersampaikan kepada mereka mungkin begitu. Betul. Masih banyaknya mitos yang beredar. Iya, Saya pengalaman saya hamil dulu juga sama seperti itu. Banyak dapat juga Bu. Yang orang tua yang lebih banyak melarang gitu. Enggak usah makan cumi gitu. Kemudian apalagi kalau orang Jawa kan banyak sekali pantangannya. Enggak usah makan cumi, enggak usah makan udang gitu. Nanti biar bayinya enggak pada saat melahirkan itu enggak maju mundur gitu kan kayak cumi kan gitu. Ternyata ada filosofinya. Ya. Banyak sih. Kalau untuk pantangan Bu hamil enggak ada. Oke, luar biasa sekali. Nah, tadi itu dari sisi dampak dari sisi usia dari kesehatan reproduksinya. Nah, sekarang kita akan dengarkan apa sih kira-kira dampak dari psikologisnya. Silahkan Mbak Bayu. Ya kalau kita bicara dampak itu kan ada dampak yang langsung dan tidak langsung ya. Mbak pernah dengar istilah baby blues nggak? Pernah. Baby blues kan itu kondisi di mana ibu mengalami stres tinggi sampai mengganggu hubungan dengan anaknya. Sampai mohon maaf pernah saya dengar sampai ada yang mau membunuh anaknya atau menjual anaknya, ini termasuk kemarin ya? Kan ada berita kasus terbaru kan ibu membuang anaknya ke dalam sumur. Meskipun kasus itu usianya tidak lagi dini, cuma itu dampak yang bisa muncul ketika pernikahan dini, ketidaksiapan mental, ketidakmatangan emosi orang tua, laki-laki dan perempuan. Baby blues itu adalah dampak yang langsung, yang sangat mungkin terjadi. Ada juga dampak yang tidak langsung, yang langsung juga itu putus sekolah. Putus sekolah itu sangat psikologis loh sifatnya itu. Karena putus sekolah ini juga nanti contohnya ini ada dampak yang tidak langsung, peningkatan angka prostitusi. Itu bisa disebabkan oleh pernikahan dini, Mbak. Kenapa saya bisa bilang begitu? Bahwa karena pernikahan dini itu sangat rentan terhadap perceraian. Karena tadi ketidakmatangan emosi sehingga dia putus atau cerai gitu ya. Nah, anak yang nikah dini ini cenderung putus sekolah kan tadi. Ketika dia putus sekolah, dia pernah menikah, tidak punya pendidikan, tidak punya pengalaman kerja, banyak perempuan khususnya yang terjerat kasus prostitusi. Itu dampak psikologis banget itu. Ya? Itu tidak langsung. Ada beberapa tahap kan, ada beberapa step. Tapi yang jelas dampak psikologis pernikahan dini ini adalah yang paling kerasa dan itu sesuai informasi yang saya dapatkan ketika turun di lapangan. Memang seringkali tingkat perceraian sangat rentan perpisahan dan itu akan menimbulkan masalah lain gitu. Banyak lagi masalahnya. Masalah lainnya pengangguran, angka pengangguran, pernikahan dini juga. Tadi pencurian, tingkat pencurian di Lombok Tengah bagian selatan kan pencuriannya lumayan tinggi tuh. Keras-keras juga di sana tuh. Angka pencuriannya lumayan tinggi. Saya tanya, kamu mencuri buat apa? Buat menafkahi istri. Itu kan dampak psikologis banget. Yang akhirnya ke dampak hukum juga. Karena kan kalau psikologis kan selalu beririsan dengan yang lain gitu loh. Itu sampai ke dampak hukumnya. Ternyata dari efek secara tidak langsung ya, dari efek pernikahan dini itu banyak ternyata remaja-remaja yang akhirnya lari karena ekonominya tidak ada atau bisa dibilang mohon maaf rendah, akhirnya mereka ke
mencuri gitu ya? Salah satu faktor ekonomi itu hanya salah satu. Cuma yang pasti berhubungan dengan masalah yang diakibatkan oleh pernikahan dini ini adalah tidak terpenuhinya tugas perkembangan remaja. Ketika tugas perkembangan di tingkat 1 ini tidak terpenuhi, tidak selesai, pasti akan mengganggu tugas perkembangan berikutnya gitu. Yang utama remaja ini kan tugas perkembangannya adalah mematangkan emosinya itu, mematangkan emosi, mematangkan intelektual, spiritual. Nah, ketika itu belum matang dan dia harus lompat ke tugas perkembangan selanjutnya, tentu akan berpengaruh, itu akan mengganggu gitu, Mbak. Itu kalau dari sisi psikologi. Dari sisi psikologinya. Kalau berbicara tentang tadi yang pertama nih dampak secara langsungnya yang baby blues ini. Baby blues itu salah satu contoh kasus itu. Contoh kasusnya. Ini kira-kira dari pengalaman Pak Bayu ini banyak ditemukan kasus baby blues yang paling parah gitu, apa saja kira-kira? Kalau pengalaman praktik saya tidak pernah menemukan. Cuma itu lebih ke apa ya? Studi literatur, studi kasus. Baby blues itu yang paling parah itu ya kemarin tuh kayak paling parah deh Mbak, sampai yang buang anaknya ke sungai. Sungai apa sumur Bu itu Bu? Pokoknya dibuang anaknya lah itu. Baby blues sendiri tuh banyak rentangnya Mbak. Ada ibu yang tidak mau menyusui, anaknya, itu baby blues karena dia rasa kok air susuku tidak banyak. Padahal namanya orang baru punya anak itu pasti ASI-nya kan nggak banyak. Saya lagi punya bayi. Jadi ya itu baby blues juga ya karena ketidakmatangan itu Mbak, dan itu sangat rentan nanti. Contoh juga ini Mbak, pengaruhnya dampak anak sampai bisa kecanduan gadget. Itu juga pengaruh, salah satu pengaruh yang bisa ditimbulkan dari pernikahan dini. Kenapa demikian? Karena orang tuanya tidak siap untuk mengasuh anak, tidak punya pengetahuan terhadap pola asuh yang baik dan benar bagaimana. Akhirnya untuk memudahkan kasihlah anaknya gadget, biar diam. Saya tidak bilang gadget itu salah karena dengan perkembangan zaman tidak bisa kita menolkan anak itu enggak gadget. Di rumah dia tidak gadget tapi teman-temannya gadgetan ya. Akhirnya kan susah juga. Tapi bagaimana mengatur waktunya itu. Nah, makanya saya bilang anak yang sampai kecanduan, yang sampai ada di berita itu kan sampai nggak bisa buka mata, sampai yang matanya mohon maaf hitam semua ya gitu. Itu juga salah satu dampak yang bisa timbul dari pernikahan dini. Makanya itu saya tadi bilang pernikahan dini itu tidak hanya dari segi umur tapi dari segi kesiapan psikologis mental orang tua atau calon suami istri gitu. Ternyata balik lagi dengan kesiapan keluarga ya, atau dua orang yang memang siap untuk melakukan pernikahan dan akhirnya memang siap untuk membina rumah tangga gitu ya. Oke Bu, silahkan. Tadi disinggung soalnya sama Pak Bayu masalah ASI ya. ASI. Jangan salah, ASI itu produksinya bisa berkurang kalau ibunya juga stres. Tuh. Berpengaruh sekali berarti Bu ya. Sangat berpengaruh sekali. Psikologis itu sangat berpengaruh sekali. Jadi kalau ibu stres itu akan berpengaruh ke ASI-nya. ASI pasti dia akan berkurang. Jumlahnya tidak akan sama seperti kalau dia tidak stres atau justru bahagia. Kalau dia senang, ASI akan banyak. Tuh, kalau untuk ASI ya. Jadi memang dampaknya banyak sekali pernikahan dini. Banyak. Baik dari kesehatan dan juga dari psikologisnya juga ternyata banyak sekali dampak-dampak yang memang seharusnya para remaja harus nonton podcast kita nih, karena dari podcast ini mereka bisa mendapatkan informasi-informasi ternyata banyak sekali dampak-dampak dari pernikahan dini yang ternyata balik lagi ke apa sih, ternyata beberapa faktor tadi untuk pencegahan dini salah satunya adalah dari keluarga. Ya memang peran keluarga ini sangat berpengaruh sekali dengan pernikahan dini tersebut ya. Sebenarnya kalau kita mau duduk bersama membahas tentang pernikahan dini itu tidak cukup hanya dari segi kesehatan fisik, kesehatan mental saja. Bahkan semua lini itu harus kita libatkan untuk mengkaji tentang pernikahan dini ini karena dampaknya sangat luas. Bisa kita undang akademisi ya, bagian pendidikan. Hukum juga itu sangat berpengaruh
karena saya berpraktik di bidang hukum, sangat berhubungan dengan hukum, pendidikan hukum ekonomi. Bagaimana kita bisa memiliki tingkat ekonomi yang maju, padahal anak-anaknya kok masih kecil udah nikah, gitu. Gimana kita bisa menjadi negara maju kalau remaja-remajanya saja seperti remaja ini. masih berkecimpung di urusan nikah gitu loh. Tidak ada keinginan untuk berkembang lebih baik gitu. Kemenak juga, Pak. Nggih, betul. Agama. Oh iya, benar. Agama. Berpengaruh juga. Iya, sangat. Iya. Ternyata banyak sekali dampak-dampak dan juga faktor-faktornya. Nah, kita sudah membahas tentang dampak dan juga faktor-faktornya. Sekarang dari tips dari Ibu dan juga Bapak untuk remaja-remaja yang mungkin yang belum menikah dan juga yang sudah menikah. Kira-kira apa sih tips-tips supaya mereka itu mungkin sebelum menikah supaya lebih produktif lagi untuk yang belum menikah, dan kemudian untuk remaja-remaja kita yang sudah menikah supaya mereka itu lebih siap lagi untuk menata masa depan mereka begitu. Silahkan. Oke, baik. Saya yang non psikologis ya. Siap, Bu. Karena nanti yang psikologisnya Pak Bayu aja deh, lebih ahlinya. Oke, gitu. siap. Kalau untuk remaja yang belum menikah, harapannya sih memperbanyak kegiatan ya, karena dengan kegiatan entah itu olahraga atau ikut organisasi kemasyarakatan atau organisasi yang ada di sekolah ataupun di lingkungan sekitar, itu bisa menyibukkan mereka. Selain itu bisa menambah pengetahuan gitu, menambah wawasan, sehingga mereka tidak terpaut pada yang memang tugas perkembangannya dia tertarik dengan lawan jenis gitu. Jadi enggak fokus di situ aja gitu. Jadi ada kegiatan yang memang dia berpikir lebih luas lagi gitu. Berarti harus perbanyak kegiatan lagi. Ya, justru diperbanyak lagi. Kalau untuk tips yang khususnya untuk seperti Mbak Aulia ya, Mbak Aulia dan teman-teman ini, alangkah bagusnya kalau misalnya Mbak Aulia dan teman-teman membentuk kelompok gitu. Jadi membentuk kelompok, entah itu kelompok remaja atau kelompok seperti kewirausahaan gitu. Jadi kelompok itu bisa memberikan pendidikan atau edukasi kepada remaja-remaja yang paling dekat aja deh, sekitar rumahnya Mbak Aulia atau di sekitar kampus ini gitu. Jadi kalau mereka sering diberikan pendidikan, sering diberikan pengetahuan tentang pernikahan dini ini, meskipun mereka ibaratnya sekolahnya enggak sampai S1, tapi mereka udah paham gitu. Dan mereka bisa mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Kapan dia mau, saya mau menikah misal umur sekian gitu. Saya mau menikah kalau saya misal sudah punya kerja gitu. Itu yang tipsnya yang untuk remajanya. Untuk remaja. Kalau untuk yang orang tuanya, tipsnya ya itu lebih dekat lagi sama anak ya. Biasanya yang ada masalah pernikahan dini itu salah satunya dipengaruhi oleh bonding antara orang tua dengan anak itu kurang. Jadi sehingga anak mencari tempat curhat yang lain, apalagi khususnya lawan jenis. Nah, akhirnya kalau udah seperti itu lama deket-deket dia ngerasa nyaman, ya udah dia pengennya saya nikah aja sama orang ini gitu kan. Gitu. Kalau misalnya bonding antara anak dengan orang tua ini bagus, kemudian di dalamnya disusupi dengan pelajaran pendewasaan usia perkawinan gitu ya. Itu kan programnya BKKBN, pendewasaan usia perkawinan. Itu mungkin bisa mencegah kejadian pernikahan dini ini. Selain itu kalau yang tadi untuk Mbak Aulia dan teman-teman bisa tuh misal memberikan edukasi ke para orang tua gitu. Apa sih dampak dari pernikahan dini ini secara ekonomi gitu kan, kemudian secara kesehatan reproduksi anaknya sendiri gitu. Siapa yang enggak pengen punya cucu gitu, silahkan punya cucu, tapi punya cucu yang sehat,
punya menantu yang sehat, punya anak yang sehat gitu kan. Harapannya seperti itu. Harapannya seperti itu gitu. Saya kira kalau edukasi kita bisa dilakukan secara kontinu terus menerus gitu, insya Allah bisa, maksudnya bisa mencegah kejadian pernikahan dini ini gitu. Karena awal dari orang bisa merubah perilakunya adalah dari pengetahuan kan, dia tahu dulu gitu. Kalau dia sudah tahu, dia baru sadar, baru bisa merubah sikap, baru bisa merubah perilakunya gitu. Itu sih tipsnya. Kalau untuk yang kebijakan pemerintah desa ataupun tokoh adat itu nggak bisa diselesaikan dengan maksudnya satu langkah aja, tapi harus duduk bersama gitu. Seperti yang disampaikan Pak Bayu tadi gitu. Kalau untuk sekarang di NTB sendiri sudah di ini kan kok untuk sinergi antara Kementerian Agama, KUA khususnya dengan pihak Puskesmas. Jadi sejak tahun 2017 itu sudah dikeluarkan aturan tentang yang mau menikah yang daftar lewat KUA itu harus melalui Puskesmas. Jadi diperiksa dulu secara fisiknya, kemudian cek golongan darah, kemudian cek darah yang lain, baru kemudian dikembalikan lagi ke KUA. Gitu. Hanya saja mungkin ada beberapa pelayanan kesehatan yang belum mengaplikasikan itu gitu, belum menerapkan itu, tapi ada yang sudah gitu. Cuman kalau kita bicara masalah pernikahan dini ini banyak ininya ya, maksudnya biarpun kebijakan pemerintah sudah dibuat sedemikian rupa untuk menghindari itu, tapi ada faktor lain lagi. Ada saja gitu, entah yang mencuri umur ya sebelum dia usianya masih 18, tapi karena undang-undang sekarang 19 ya udah akhirnya KTP-nya yang dirubah gitu kan, terus di KK juga dirubah gitu, biar bisa terdaftar kan di KUA. Di KUA. Kalau yang terdaftar, kalau yang tidak terdaftar, nah ini biasanya ada juga. Ya. Ya benar sekali. Jadi salah satunya adalah di tempat kami melakukan praktik ini, jadinya memang ada beberapa yang melakukan pernikahan dini dan ternyata mereka itu belum terdaftar sah gitu, dan mereka itu belum mempunyai kakak tersendiri. Akhirnya mereka numpang dulu itu di kakak orang tuanya. Itu salah satu yang mungkin bisa dibilang disayangkan sekali ya, karena mereka itu akhirnya mungkin mencari jalan keluarnya harusnya terdaftar di KUA, tapi karena memang mungkin sudah terlanjur mungkinnya atau bagaimana, akhirnya ya udah untuk menunggu usia yang belum siap untuk terdaftar di KUA, akhirnya mereka memutuskan untuk belum mempunyai kakak tersendiri akhirnya ya. Atau mungkin di desa ibu sama bapak apakah ada fenomena seperti ini kah? Pak Bayu? Saya alhamdulillah di tempat saya tinggal, baik tinggal dari lahir sampai berkembang, tumbuh kembang, alhamdulillah tidak menemukan fenomena nikah dini ya. Aman ya. Berarti. Aman alhamdulillah. Kebetulan lahir di Mataram, di Kekali, besarnya juga di beberapa kota yang lain, tidak ada fenomena itu gitu. Sampai sekarang pun di sini di Skarbele ya aman sih angkanya gitu. Cuma kalau saya menyambung ibu juga, tips mengenai pernikahan dini ini kan bagi yang belum menikah, remaja yang belum menikah, ya sibukkanlah diri kalian, ke kegiatan apapun yang kalian sukai gitu. Nggak apa-apa gagal terus balik, karena kesibukan itulah yang bisa mengalihkan pikiran teman adik-adik ini agar tidak ke sana gitu arahnya. Karena kan tadi salah satu tugas perkembangan yang tadi juga sempat disinggung sama ibu itu adalah tentang tugas perkembangan itu adalah untuk memahami fungsi seksualitas, fungsi gender masing-masing di masyarakat, di lingkungannya gitu. Itu salah satu tugas perkembangan remaja.
memahami fungsi seks, fungsi gender terutama di lingkungan. Tentu itu bisa didapatkan dengan banyak terus berinteraksi di kegiatan yang dia tekuni. Lalu bagi teman-teman yang sudah menikah, sudah kadung, sudah terlanjur menikah dini, bagi yang perempuan, pahamilah, sadarilah bahwa masa depanmu tidak berhenti di keluargamu saja gitu. Jadi kalau di istilah Jawanya itu kan tidak hanya masak, masak, mana. Jadi teman-teman yang memang sudah terlanjur teman-teman perempuan, hidup kalian itu tidak berhenti di situ saja. Kalian tetap bisa berkembang. Yang laki-laki pun begitu. Ketika memang remaja atau belum cukup umur menikah, dia pasti akan masa bermainnya dan masa bergaulnya itu berhenti dan dia akan fokus untuk menghidupi keluarganya. Sadarilah bahwa hidup kalian tidak berhenti ketika kalian berkeluarga. Tidak hanya keluarga kalian saja yang perlu kalian perhatikan, yang harus dikembangkan, tapi kalian juga tetap harus mengembangkan diri gitu. Tidak masalah kalau kalian mengusahakan melanjutkan pendidikan lagi. Kalau memang sekolahnya tidak menolak, sekolah formalnya tidak mau menerima lagi, toh kan bisa mengambil paket B, paket C. Kalau memang di SMA paket C, ya usahakan itu terus. Sadari bahwa hidup kalian tidak hanya untuk menghidupi anak istri bagi yang laki-laki. Kalian juga harus berkembang agar bisa memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi anak dan istrinya. Supaya apa yang terjadi pada kalian tidak terjadi kepada keturunan generasi selanjutnya, begitu. Untuk tips lainnya ya sama seperti yang disampaikan sebelumnya, orang tua itu keluarga merupakan support system yang sangat penting. Jadi memang harus disadari bahwa pernikahan itu bukan solusi memecahkan masalah gitu. Ada juga mungkin teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa, capek skripsi mau pengen nikah aja. Aduh, sadarilah bahwa yakinlah bahwa permasalahan skripsi itu jauh lebih kecil, jauh lebih mudah daripada permasalahan di rumah tangga gitu. Untuk teman-teman jangan lupa dicatat ya untuk teman-teman mahasiswa tingkat akhir nih, karena sekarang tepat banget nih Pak Bayu, kita sekarang sedang di mahasiswa itu sedang mengerjakan tugas untuk skripsinya. Jadinya slogannya gitu, teman-teman, capek deh skripsi, pengen nikah aja, pengen dihalalin aja. Wah, dipikir setelah halal itu tidak ada masalah lainnya. Kamu pasti kalian ketika berhenti skripsi dan nikah itu pasti ketika menjalani kehidupan rumah tangga pengen balik ke kehidupan mahasiswa lagi kok pasti. Lalu tips lainnya mungkin untuk teman-teman mahasiswa seperti Mbak Ulia ini, kalau saran saya untuk memecahkan masalah pernikahan usia dini ini, perbanyaklah melakukan penelitian. Karena hasil penelitian data itu adalah hal yang paling memungkinkan, paling bisa kita usulkan kepada para policy maker. Jadi bapak-bapak pemangku kepentingan policy maker yang membuat kebijakan itu bisa berubah, bisa membuat kebijakan baru dengan dasar hasil-hasil penelitian gitu. Bagi yang di bidang kesehatan reproduksi kebidanan, ya lakukan penelitian mengenai dampak reproduksi atau kesiapan fisik para pelaku pernikahan dini ini dan lain-lain. Jadi perbanyaklah penelitian gitu, agar bisa merubah kebijakan. Itu kalau dari saya. Karena psikologi itu sangat, jadi kayak sifatnya itu kayak gandol atau numpang di yang lain-lain, karena semua bidang itu selama ada manusia kan pasti ada psikologinya gitu. Jadi benar. Ketika dibilang tadi tips dari kematangan reproduksi, ya di situ juga gandol tips psikologi kematangan reproduksi diikuti dengan kematangan mentalnya
Kalau nggak siap secara mental, pasti juga akan mengakibatkan ketidaksiapan secara fisiknya. Ya, benar sekali. Yang tadi paling nyata itu adalah hasil produksi ASI ketika ibu senang dan tidak senang itu sangat berpengaruh. Itu adalah bukti bahwa kondisi psikologis itu sangat berpengaruh pada kondisi fisiologis gitu. Fisik ini sangat berpengaruh dengan kondisi psikologis. Menarik sekali apa yang sudah kita bahas hari ini. Ternyata ini juga tips-tips ini menutup diskusi kita ternyata ya. Tidak terasa ternyata kita sudah berbincang mengenai tema kita sore hari ini. Ternyata saking keasikan ini kita ternyata sudah sampai di pertanyaan terakhir nih. Tadi terkait dengan tips-tips. Nah, kesimpulannya adalah untuk teman-teman semua nih yang sekarang lagi berada di usia remaja, harapannya adalah apa yang sudah disampaikan tips-tips oleh narasumber ini, yuklah sama-sama kita kembangkan, sama-sama kita lakukan. Dan juga untuk para orang tua yang sudah menjadi orang tua, tetap semangat untuk menjalankan hidup, karena tadi apa yang sudah dikatakan oleh Pak Bayu, ternyata kehidupan itu tidak terhenti ya. Kehidupan rumah tangga itu tidak terhenti ketika kalian menikah. Jadinya terus perbanyak ilmu, perbanyak wawasan teman-teman semua untuk meningkatkan pengetahuan, sehingga nanti teman-teman bisa mendapatkan keluarga yang teman-teman inginkan, yang tentunya keluarga bahagia ya Pak Bayu ya. Dan nantinya akhirnya pernikahan dini tersebut tidak terjadi kepada anak-anak dari orang tua yang memang awalnya melakukan pernikahan dini tersebut. Baik, ternyata untuk menutup perjumpaan kita pada podcast sore hari ini, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah menonton, dan juga khususnya untuk narasumber kita yang luar biasa, Ibu Irni, Pak Bayu, terima kasih banyak. Saya Nurul Auliana mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf apabila ada salah kata. Dan terakhir, marhaban ya Ramadan, selamat menyambut bulan suci Ramadan. Semoga kita semua mendapatkan ibadah yang berkah selama bulan suci Ramadan ini, dan semoga apa yang kita kerjakan hari ini terhitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya Nurul Auliana selaku host mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.